Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Apa kabar sahabat semua, sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita mengundang 3 narasumber. Ini semua senior semua. Pertama Ibu Ivon. Yes, saya Ibu masih kaula muda. Berapa sekarang? Ibu Ivon berapa sekarang? 17 lari kencang. Ini Ibu Ivon, ketua koperasi. Kakak ya? Ya. Kakak. Ya, jadi saya lebih muda dari Ibu Ivon. Ya. Ini Kakak Ivon ya, ketua koperasi Kinaria Koop ya. Koperasi Kinaria atau Kinaria Koop. Ya, ini menarik karena fokus di beberapa program ya, tapi ini lebih ke milenial ya. Yes. Beliau ini juga salah satu founder dari Kinaria Koop. Kemudian ini senior, ini yang paling cantik ya. Ya, Bu Hermita. Ini malang melintang di banyak bidang di BNI. Dulu pernah kita ketemu di konsumer Bu ya. Iya, kita konsumer. Di perumahan ya. Sekarang lebih luas lagi nih, beliau senior VP Bank BNI untuk optimalisasi bisnis, tapi lebih ke smart city. Nah, kita perlu tahu nih seperti apa nih program smart city dari BNI. Satu lagi nih senior juga ya, senior. Presiden ya. Bank BNI untuk Mana lebih senior dari sini? ini kelihatannya sama-sama senior. Di kartu namanya dua-duanya senior. Iya. Pokoknya semua di kita senior semua. Nggak ada yang junior. Yang susah namanya Pak. Nah, itu dia problem. Panggilannya Pak Ruli ya, senior vice president optimalisasi bisnis, tapi ini lebih ke BNI Agen 46. Betul. Nah, Terima kasih. pengen tahu juga ini seperti apa ini. Nanti kita diskusi untuk lebih jauh untuk Agen 46-nya. Siap. Peluangnya seperti apa? Baik, Pak. Pak Ruli ya. Kalau di Ya. kartu nama namanya agak sedikit susah nih. Ludwig Pati Hahuan. Iya, betul. Dari mana Pak? Kalau darah sih dari Maluku ya, Maluku, dari Ambon. ya? Iya, tapi lahir besar di Jakarta, Pak. Nanti kita terakhir penutupan kita setengah jam. Mulai nih, mulai. Nyanyi ya. Mulai. Ini infonya kalau Maluku itu tadi Bu Ivon bilang lahir Nyanyi. bisa nyanyi. Ya, janji. Saya bidannya. Hah? Jadi nggak nyanyi. Oke, kita biar nggak buang waktu ya. Kita punya waktu setengah jam. Bu Ivon, bisa dijelaskan seperti apa sih Kinaria Koop itu? Ya, terima kasih untuk Koridor TV ya. Ya. Biasa menyapanya pakai nama apa nih Kak? Sahabat Koridor. Sahabat Koridor. Oke, saya punya satu salam yang akan kita ajarkan karena kami itu menyandang beberapa gerakan nasional. Salah satunya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah Salam Pancasila. Oke, kita salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Ya. Oke. Ini di kita, kebetulan saya di Universitas Pancasila, sama salamnya. Salam 5 jari. Universitas Pancasila. Iya. Silakan Bu. Oke. Ya, kalau kita bicara tentang koperasi, biasanya tidak disukai oleh milenial. Iya, Ya betul. kan? Apalagi pelajar. Nah, tetapi uniknya di Kinaria ini adalah anggota kami boleh dibilang 80% saat ini. 80% adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, itu yang menjadi keunikannya. Kenapa? Karena unit bisnisnya kita adalah film. Oke, yang disukai anak muda itu. Iya, iya. Ya, jadi tidak hanya membuat film-film pendek, tetapi juga layar lebar. Sekalian promosi, mari nanti kita nonton semuanya film Impian 1000 Pulau yang dibuat oleh adik-adik usia 20 tahun ke bawah. Oke. Jadi sutradaranya 19 tahun, produsernya 16 tahun, kru semua 14 sampai 17 tahun. Yang paling senior 22 tahun ya. Boy. Kita masih bisa masuk, Pak ini. Kita masih masuk kriterianya, masih masuk kriteria. Iya, iya, iya. 22 tahun dia adalah penulis naskahnya. Tidak datang ke Indonesia karena dia sedang sekolah film di Boston. Jadi oke. tetap menulis dari sana. Jadi kita tuh agak breakthrough hal pembuatan film. Jadi ini krunya benar-benar anak-anak baru. Mereka nggak punya pengalaman sebelumnya. Tidak. Oke, menarik nih. Ya, nanti Oke. boleh diselipin ya Iya, iya. teasernya. Ini udah jadi nih filmnya. Sudah Sudah tayang. di platform sendiri. Oh,
Apa tema filmnya, Bu? Tema Ibu? filmnya adalah illegal fishing. Oke. Kalau untuk sustainable-nya, karena di Kinaria itu membuat film dan segala sesuatu yang dikerjakan itu harus ada sustainable-nya. Sedangkan karena ini anak muda, yang bikin adalah anak muda adalah bagaimana seorang anak bernama Galang yang diperankan oleh Karel Susanteo itu dia anak nelayan, tapi dia tidak mau menjadi nelayan ilegal. Itu ceritanya kayak gitu. Kenapa? Karena bapaknya ilegal menggunakan muroami, yang kalau diving itu menggunakan kompresor. Dan itu berakibat fatal bagi diri dan juga bagi laut. Makanya kita ada tanam mangrove supaya ada biota. Jadi sustainable-nya di situ, terintegrasinya di sana. Jadi kalau nonton filmnya kita, itu berarti kakak sudah menanam satu mangrove untuk Indonesia. Untuk satu penonton. Satu mangrove. Okay. Dan karena ini adalah gerakan berkoperasi di bulan Juli ini, Ayo Berkoperasi, Gerakan Nasional Ayo Berkoperasi, tidak hanya menonton, tidak hanya menanam mangrove, tapi sudah juga mendapatkan anggota koperasi. Jadi, berapa sekarang, Bu Ipon? Anggota koperasi sekarang sekitar 5.000-an. 5.000. Tapi platform kami sudah dipakai oleh 1.300.000-an orang dengan organisasi yang bergabung lebih dari 300 organisasi. Platformnya itu untuk nonton ya? Platform kami ada 7. Ada alat pembayaran e-wallet, lalu ada. Nah, ini mungkin kaitannya dengan bengkel-bengkel nih, ya. Terus untuk penjualan barang, e-commerce platform. Lalu ada platform untuk nonton berbayar. Kalau adik-adik itu bilangnya VOD, ya. Platform VOD itu namanya youflix.id. Kemudian ada platform untuk chattingannya juga, chatting online. Ada platform untuk belajar, ya semacam yang dipergunakan yang sekarang gitu, nama kami Skasi. Dan nanti itu ada untuk edukasi. Untuk edukasi. Iya. Terus ada platform untuk funding. Nah, jadi kita crowdfundingnya di situ dengan menggunakan satu itu sedang dikembangkan. Sudah berapa lama koperasinya berdiri? Koperasi Kinaria sendiri berdiri 24 Januari 2017. Sesuai, jadi menjangkaunya adik-adik pelajar. Ini yang unik mungkin ya. Biasanya koperasi itu menjangkau yang dewasa 17 tahun ke atas. Kami lebih banyak 17 tahun ke bawah. Kami lebih banyaknya di situ. Jadi ini mungkin mengimbangi film aplikasi yang lain sejenis mungkin yang filmnya 17 tahun ke atas semua itu ya. Ini mirip-mirip dengan Netflix lah ya. Yang youflix tadi itu ya. Tapi ini benar-benar berbasis koperasi. Jadi berbedanya apa platform yang kami bikin dengan platform yang ada sekarang existing? Itu adalah kalau platform kami kakak jadi anggotanya, ya sudah pasti dapat SAU-nya. Jadi kita profit sharing karena berbasis koperasi. Itu nonton itu berkali-kali ya? Pas sekali bayar aja terus? Untuk pertama memang sekali. Untuk open account ya. Welcome kalau punya karya film itu boleh juga ditayangkan di kita pay per view. Mau harga tiketnya, saya mau jual film saya harganya 5.000 welcome. Nanti kita langsung profit sharing aja. Jadi siapapun nih, mungkin BNI punya bikin program film juga gitu ya, atau apa bisa kerjasama ditayang di youflix ya. youflix.id. Kalau nama platform crowdfundingnya Yuurun. Yukurun. Iya. Tapi kata adik-adik bacanya jangan Yuurun ya, tapi Yukurun biar agak Yukurun. Nama-nama aplikasinya benar-benar milenial banget ini ya. Iya, Saktiling, Lacimat, Youflix, Yukurun, Skasi, Horas. Kenapa kok ada Horas gitu kan? Karena yang bikin banyakan komunitas dari Sumatera Utara. Iya. Jadi kami basisnya adalah komunitas
Oke, Bu Ivon, kita mau ekspor juga dari sisi perbankan. Oke, kakak, panggil kakak juga nggak nih? Biar seragam. Jadi tetap panggil ibu, bapak. Oke, ini kakak. Karena kalau di Kinaria semua panggil kakak. Saya dia aja. Oke. Ade. Bu Hermita nih. Tadi banyak program yang dibuat di koperasi Kinaria ya. Nah, ada juga dari sisi perbankan tadi disinggung ya. Ada apa tentang illegal fishing, terus mungkin UMKM juga tadi ya. Kebetulan Ibu kan memang di bidangnya nih Smart City. Ini seperti apa sih program Smart City ini? Dan saya yakin ini kaitannya juga pasti dengan digitalisasi ya, baik bisnis maupun kegiatan lainnya. Silakan Bu Hermita. Oke, makasih Pak Indra. Ini ada kakak kita juga nih, ada kakak ya. Ini kakak tua. Kakak tua. Menarik banget ya kita bicara tadi tentang tentang digital segala macam. Nah, Smart City ini nggak lain dari semua serba digital. Iya. Kenapa? Emang eranya sekarang. Eranya digital, karena apalagi dengan pandemi kemarin ya, 2 tahun kita yang awalnya nggak bisa secara Zoom, kita semuanya harus offline. Dengan kondisi yang pandemi, kita bisa secara online. Iya. Jadi dan menimbulkan banyak bisnis-bisnis yang digital lainnya. Betul. Nah, Nah, terkait dengan ini, BNI itu punya program sebenarnya program Smart City ini sudah lama banget, dari 2017 ya. Nah, kenapa kita membuat semua dulu tuh awalnya 2017 pendapatan penerimaan daerah secara transparan. Oke. Kita menggiring supaya nggak ada lagi yang ada dusta di antara kita. Iya, terbuka. Jadi, semuanya tuh lebih terbuka. Jadi berapa sih penerimaan, berapa sih pengeluaran transparan. Kita buat sistem, BNI punya namanya BNI Direct. Cash Manajemen BNI ya. Jadi kita bantu pemerintah daerah. Jadi berapa sih penerimaan tahun ini? Ya, biasanya kan orang PAD-nya 100% harus terima kan. Tapi kan dalam kenyataannya masih belum. Nah, inilah sesuai dengan arahan Pak Jokowi bulan Maret 2021 kemarin. Itu kan dia minta Pak Jokowi, Pak Presiden kita supaya penerimaan daerah itu secara transparan ya dan lebih efektif. Nah, jadi maksudnya ini loh dan lebih meningkat lagi. Ini sejalan banget dengan program BNI. Smart City BNI, penerimaan daerah. Jadi dalam Smart City BNI ada beberapa smartnya Pak Indra. Ada smart government, ya, ada smart environment, smart hospital, smart tourism, ya, smart economy. Jadi semuanya banyak. Jadi, nah salah satunya yang Pak Jokowi sampaikan masuklah dari smart government supaya penerimaan daerah lebih transparan. Nah, dalam perjalanannya Smart City ini semua bank juga punya. Keunikan dari Bank BNI adalah satu, kami itu berkolaborasi. Berkolaborasi karena kita hidup nggak bisa sendiri. Iya, betul. Nah, keunikan dari dari Smart City BNI, kami berkolaborasi dengan beberapa kementerian, ya, dengan BPD. Nah, kalau biasanya kita kan Smart City BNI ini kan penerimaan daerah, RKUD bakal pindah ke BNI ini. Jangan, kami tidak akan memindahkan RKUD. Ya, kami akan berkolaborasi dengan BPD setempat. Jadi sistem kolaborasi kita kan harus lebih dari 3. Jadi, ada BNI, ada pemerintah daerah, ada BPD, dan ada kementerian-kementerian. BPD ini Bank Pembangunan Daerah. Nah, jadi kan biasanya kalau BNI masuk, aduh merecokin lagi. Tidak. Sekarang ini zaman kita berkolaborasi. Kita sharing aja mana yang belum ada di BPD, yang mana di BNI, kita kolaborasi. Nah, jadi kita nanti hitung-hitungan aja gitu. Nah, apalagi tadi dengan Ibu, dengan Kak Poni tadi kan ya. Kakak, Bu, jangan salah. Dengan kakak tadi kita diprotes. Banyak banget masuk kolaborasi. Tadi kan menjalankan tentang membahas UMKM segala macam. Nah, dari Smart City kita, ada UMKM juga. Jadi kita bisa berkolaborasi di sini. Jadi mana UMKM kami yang binaan kami juga. Karena UMKM kami itu Pak Indra. Jadi ini kita ingin meningkatkan seperti di awal tadi, peningkatan asli daerah, PAD. Gimana cara meningkatkannya? Salah satunya adalah meningkatkan UMKM ini. UMKM ini gimana supaya maju? Nah, kami itu punya program. Program baik dari sisi funding maupun sisi lendingnya ini kita akan membiayai mereka. Pembiayaan mereka baik dari sisi untuk lokal maupun untuk pembiayaan. Kita punya program BNI Ekspora yang kami punya 6 cabang di luar negeri. Kemarin baru buka 1 di Amsterdam, dan ini kami bisa menyalurkan
akan berkolaborasi dengan untuk memasarkan UMKM yang bagus ini dengan pihak luar, dengan cabang kami yang ada di luar. Dan tidak lupa juga kami punya kan Indonesia kan banyak diaspora. Nah inilah kita memasarkan gimana supaya produk-produk UMKM ini supaya penjualannya laris manis, karena satu kendala dari UMKM adalah market. Begitu barangnya bagus, kalau macam marketnya yang susah. Nah, market inilah yang BNI bantu kita. Jadi kita bantu bukan BNI doang, tapi berkolaborasi tadi. Melalui kita kan ada BNI Explora kita, kan ada yang kita kan kantor cabang kita carikan siapa sih buyernya, kita letakin satu lagi kan untuk marketnya ini kami bantu juga dengan cara dengan cara marketplace. Market kita bisa kayak Tokopedia, Shopee segala macam. Nah, kan kita Lazada mau segala macam kita kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi, kita masukin, jadi kita upload, kita bantu mereka. Nah jadi nanti kalau ini banyak barang yang untuk ekspor, nah nanti BNI Explora kita melakukan pendampingan, gimana caranya barang-barang supaya bisa ekspor, seperti apa sih segala macam. Itu sudah jalan. Nah sudah jalan Bapak. Jadi kita sudah banyak banget. Nah yang salah satu menarik lagi adalah Smart City kami dengan Tomohon yang kami garap. Tomohon kan ada Tomohon International Flower Festival kan ya. Nah ini mereka kan kita kan semacam BNI itu juga semacam penasehat lah ya, advisor kepada pemerintah daerah. Jadi gini, selama ini kan festival hanya untuk lokal, kita bilang internasional kan memang ada internasional, tapi diekspos beritanya. Nah mereka kemarin ke Singapura, dan di Singapura mereka ternyata pemerintah Singapura tertarik untuk beli bunga mereka. Jadi yang awalnya selama ini begitu festival bunga ini kan orang Tomohon ini nanam bunga, tapi kan dibeli hanya satu kali acara itu doang. Setelah itu bunga ini diapain? Para petani kan sedih, marketnya nggak punya. Inilah dia akhirnya dia ke ekspor ke Singapura, dan itu pakai fasilitas BNI Explora kami. Nah jadi semuanya, jadi hulu hilirnya kita juga sampaikan. Dan yang satu menarik lagi adalah smart environment. Nah itu kan tentang kebersihan lingkungan, kesehatan. Nah BNI itu sangat peduli banget dengan program sampah. Kami kemarin waktu itu di Lombok Barat buat rekor muri, menabung dengan sampah. Jadi mendidik siswa-siswa yang ada di Lombok Barat dari mulai SD, SMP, SMA, SMK menabung sampah. Jadi rumah dia bawa sampah, nanti ditimbang di sekolahnya, dilakukan pembayaran. Pembayaran gimana? Tidak cash, kita harus cashless. Ya, jadi kan sekolahnya nanti agen 46. Dia nanti Pak Ruli lah yang menjelaskan agen untuk apa segala macam. Jadi kita edukasi mereka menabung dengan sampah. Jadi yang awalnya sampah itu benar-benar sampah, sekarang sampah menjadi rupiah. Untuk apa? Masuk tabungan, nanti kan tabungan supaya mereka bisa nambah pendidikan, mau beli buku, mau liburan segala macam. Nah inilah. Nah dan Pak Direktur kami, nah BNI salah satunya, nanti kita akan putar juga, mohon izin nanti ada video sampahnya ya. Kita akan putar video sampah yang direktur kami. Halo BNI Movers, mana saja Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Aktivitas kita sehari-hari tentunya dibutuhkan tenaga dan asupan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun dibalik itu semua, terkadang kita lupa akan timbulnya sampah dari makanan dan minuman tersebut, seperti sampah plastik dari air minum kemasan, styrofoam, dan lain sebagainya. Namun tidak perlu khawatir, karena dari sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang. Salah satunya bisa menjadi biji plastik. Dan dari biji plastik tersebut, kita dapat ekspor ke luar negeri atau dapat diolah menjadi bahan bakar. Tentunya saya yakin di daerah masing-masing memiliki potensi yang sama untuk mengelola sampah tersebut. Program Ayo Menabung dengan Sampah menjadi pintu masuk untuk dapat menambah 1. Jumlah rekening tabungan. Yang kedua, dapat menambah BNI Agen 46 yang produktif. Ketiga, pembiayaan kur. Dan tentu saja kita dapat memberikan kredit kepada Explora. Tentunya ini semuanya adalah literasi keuangan yang berkelanjutan. Ayo mari kita kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya yakin teman-teman High Movers di lingkungan masing-masing juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih di ruangan kerja, di rumah, dan di mana saja.
mesinnya terjaga, selalu sehat, bisnisnya dapat, BNI go green dan BNI lompat lebih tinggi. Kamu concern banget sampah itu gimana sih diolah. Jadi dari sampah ini berkembang juga, Kak. Ada nanti fasilitas kredit. Kan nanti dari bank sampah kan ada nanti dibentuk bank sampah, kan bank sampah induk, bank sampah unit, kan butuh modal, butuh beli alat segala macam. Kita masih bisa kasih pembiayaan. Ke siapa? Kepada yang pengelola sampah ini, bank sampah ini. Dia butuh dana talangan, butuh untuk beli mesin segala macam, kan mesin pencacah sampah atau ngepres sampah. Bisa kita pas kredit. Ini gitu. Kak Ivon bagus juga dibikin filmnya nih, Bu. Tentang Kolaborasi sampah. kita. Udah ada belum idenya untuk sampah? Ada, namanya mulai dari nol. Nanti coba kita explore itu. Boleh. Di mana aja sih boleh. Yang penting kita membuat gimana mengedukasi masyarakat. Kalau sudah masyarakat yang udah paham dengan lingkungan yang bersih. Nah, karena apa? Karena sekarang zaman yang pandemi ini kan sudah berakhir ya. Orang sudah butuh hiburan, butuh liburan, pariwisata. Pariwisata itu ujung-ujungnya nanti sampah. Kalau misalnya sampah ini diolah, ya sudah paham semua tentang sampah. Sampah ini dipilah ya, bisa diolah itu ya. Nah, jadi sudah menghasilkan rupiah lagi. Jadi benar-benar orang datang kunjungan itu nggak kotor lagi. Jadi di samping bersih, sehat, dan menghasilkan rupiah. Gitu. Dan ini udah ada contoh juga dilakukan oleh Wali Kota Cilegon, Bu Hermita. Jadi beliau sama program sampah sampai beberapa daerah itu belajar sampah tuh. Kemarin mereka dapat penghargaan dari pemerintah ya untuk itu kerjasama dengan PLN. Ya, jadi sampah-sampah itu dikelola dan udah dapat uang dari sampah juga gitu. Ini mungkin juga bisa jadi masukan. Tapi kalau yang di Smart City BNI seperti apa? Nah, Smart City kami BNI ini aplikasinya yang untuk nabung sampah. Gini, nabung sampah ini siswa-siswa buka rekening tabungan, ini kan buat sampah dari rumah nih, ditimbang di sekolah mereka, nanti ada mungkin koperasinya ya. Saya tahu saya ini ada guru yang ditunjuk ya untuk nimbang sampah ini. Sampah yang terkumpul dari sini kan mereka dibayar nih. Nah, nanti sini ada yang bank sampah induk yang akan ngambil. Saya potong lagi. Yang bayar siapa, Bu Hermita? Yang bank sampah induk nanti. Jadi dia ngasih duit ke sini nih. Ini kan dia yang udah punya ngasih duit ke anak-anak ini. Jadi sampah kan udah ditimbang. Kemarin kita juga bisa putar video juga sih. Sampah ada yang kita lakukan di Lombok Barat ya. Kita ada videonya. Nanti kita putar sebentar. Jadi mengedukasi anak nabung. Jadi dia buat sampah, ditimbang, dibayar. Nah, nanti sekolah nanti kan bawa ke bank sampah induk. Nah, jadi di sini mungkin dia jual ke anak-anak 2.500, di sampah induk kan 3.000. Nah, jadi masuk sampah induk. Nah, yang menarik lagi adalah sampah ini kan udah numpuk kan. Nah, si pemerintah Lombok Barat akhirnya mengajak investor. Datanglah investor datang ke Lombok Barat. Dan investor datang kan lumayan menghasilkan. Jadi sampah ini diolah ya, nah menjadi solar. Nah, pemasoknya yang si pembelinya sudah ada juga, sehingga kan mendatangkan ya kan istilahnya multiplier effect economic circular ya. Udah jalan. Jadi sehingga apa? Pendapatan daerah bertambah lagi kan? Itu baru kita bicara sampah anorganik, belum bicara sampah organik. Sampah organik bisa diolah menjadi maggot segala macam, menjadi enzim, pupuk segala macam. Nah, jadi nggak perlu lagi kan kita kekurangan subsidi pupuk segala macam. Dari sampah-sampah yang ada kita bisa buat pupuk, ya, jadi enzim segala macam, itu jadi maggot dan kita bisa ekspor, ya, ekspor itu kalau maggot kering lebih kurang 80.000 sekilo itu. Nanti kan menghasilkan ini semakin aktif masyarakat di pemerintah setempat, semakin aktif dan berusaha semakin tinggi kan penjualannya, semakin tinggi pendapatannya.
pendapatan meningkat, akhir-akhirnya kan ujungnya ada pajak masuk ke pemerintah. Nah, itulah salah satu triknya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, di sini BNI dengan program Smart City membantu gimana meningkatkan pendapatan daerah secara transparan, dan kita semua buat secara digital. Oke. Yang di Tomohon ya tuh. Yang tadi bunga Tomohon, yang sampah yang di udah Lombok jalan Barat. di Lombok Barat. Itu menabung sampah itu. Betul. Dan kita berkolaborasi dengan OJK saat itu. Langsung Pak kemarin Deputi OJK langsung live. Jadi dari Jakarta kebetulan bertepatan dengan hari OJK. Jadi kita masuk bersamaan. Jadi seluruh Indonesia menonton program menabung bank sampah BNI ini. Bu Hermin, ada ini nggak? Berapa sih angkanya? Angka bisnisnya ya, kalau memang itu betul diseriusin. Kita ambil contoh Lombok Barat, dari sampah aja Pemda sana bisa dapat potensi bisnis berapa? Bisnis itu sampah itu ya rata-rata ya. Ini kan kita kan baru mengedukasi ya Pak ya. Kita mengedukasi mereka ya, itu mereka tuh bisa ya anggaplah satu siswa itu misalnya 2 kilo gitu ya, seminggu dia buat 2 kilo dapat dihargai 5.000 ya. Dari siswa itu kan ada 1.940 siswa yang menabung sampah, kalian aja 5.000 Pak. Nah itu kan mengedukasi siswa-siswa menabung. Nah siswa menabung sampah akhirnya masuk mana? Kan ada ke ini ya, pengolahan sampah. Iya. Pengolahan sampah ya, olah sampah tadi ini. Ujungnya solar tadi. Nah ini yang pendapatannya ya kali-kali seperti paling-paling ya. Dapatlah pemerintah kan sekitar 10%-an gitu. Oke, ini lumayan besar deh. Besar Pak. Dan paling menarik itu adalah investor yang datang Pak. Investor yang datang. Karena kan investor kan nggak semudah itu datang. Karena dia melihat ada potensinya gitu. Nah sampai kami buat tagline. Karena si investor juga, kami butuh sampah. Kapasitas mesinnya dia itu 20. Yang sekarang jalan kan baru 20. Dia butuh kapasitas itu 80 ton, 100 ton per hari. Nah, kita bilang, Pak, bikin tagline aja. Kami butuh sampah. Oh, keren itu. Nah, jadi artinya apa? Sampah dari kabupaten-kabupaten sekeliling itu bisa ngedrop ke dia. Sehingga apa? Menghasilkan rupiah kan? Iya. Nah, dan pasti kotanya bersih tuh. Itu berebut dari sampah itu. Nah, satu-satu lagi ujungnya apa, Pak? Kalau kota bersih, adipura kan? Iya. Impian dari setiap pemerintah daerah. Itu kan ajang bergengsi banget adipura. Siapa sih nggak pengen dapat adipura? Tapi caranya gimana? Bersihin dulu kotamu, kabupaten. Caranya gimana? Edukasi mereka. Gitu kan? Ambilin sampah itu. Sampah tuh rupiah loh. Jangan menganggap sampah tuh sampah, bukan. Sampah tuh rupiah. Otomatis kita apa? Sustainable lagi kan? Nanti kan sustainable segala macam kan terjamin kelangsungannya. Saya tertarik dengan kakak tadi bilang kan, kenapa segmennya 17 tahun? Kenapa? Yang sustain ini di atas di bawah 17 tahun dia bakal hidup umur lebih dan panjang. Terus berkembang. Kalau yang undang ini kan udah sorry Kak, misalnya segmennya saya kan segmennya ibu aja, bukan kita. Jadi memang edukasi itu supaya segmen juga. Kenapa? Kita juga mendidik kenapa kita menabung sampah dengan siswa? Karena dari kecil kita latih mereka. Kalau yang namanya siswa ini kita latih, dia akan bicara ke orang tua di rumah. Mama, papa, sampahnya harus dipilah. Nah, kalau yang namanya anak-anak kita edukasi, setuju Kak? Kita edukasinya dari anak-anak. Karena kalau anak-anak, orang tua tuh bakal denger. Anaknya aja sudah edukasi sampah, masa orang tuanya enggak? Nah, inilah salah satu program dari Smart City kita. Iya.